Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nirwana Ilyas dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya selaku moderator dari kelompok B, kuliah kolaboratif D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik dan S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemasaran produk kosmetik tanpa izin yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok B. Yang pertama dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Anggun Sasmita, Dewi Laraswati, Putri Wulandari, Ari Maulidia, Afiatun Nurul Habibah. Selanjutnya dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Cynthia Sari Dwi Kusumaningrum, Valentina Heatubun, Heti Aisyah, Ararida Ganis, Wawode Nur Wahida, Martina Elizabeth, Nilam Tiara Bles, Liwen Vinesia Bilat, Gusti Agung Gumilar, Tabita Hawila Pasaribu, Darmayanti Tumpu, Rizka Nirwana Ilyas, Fahira Faisal, dan Heni Luibeli. Di sini kasus yang ingin kami selesaikan yaitu ada salah satu masyarakat yang melihat potensi pemasaran produk kosmetik di wilayahnya sehingga dengan bermodal kenekatan, ia pun menjadi distributor produk-produk kosmetik kepada reseller yang di bawah naungannya. Orang tersebut mendistribusikan produk-produk kosmetik di ruko yang merupakan tempat tinggalnya tanpa menggunakan izin sebagai penyalur. Selanjutnya dipersilahkan untuk rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tabita Hawila Pasaribu, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya di sini sebagai presenter pertama. Selanjutnya ada keyword atau terminologi farmasi. Yang pertama potensi, yaitu kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Yang selanjutnya ada kenekatan, yaitu keberaniannya bertambah. Selanjutnya ada distributor, yaitu orang atau perusahaan yang mendistribusikan atau yang menyalurkan produk yang mereka beli ke pembeli. Yang selanjutnya ada reseller, yaitu sistem bisnis di mana seseorang membeli produk dari produsen atau supplier untuk dijual kembali kepada konsumen. Yang selanjutnya ada naungan, yaitu di bawah perintah. Selanjutnya ada ruko, yaitu sebuah bangunan yang menggabungkan fungsi hunian dan kerja dalam satu tempat. Yang selanjutnya ada kosmetik, yaitu zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Yang selanjutnya ada produk, yaitu barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir ada penyalur, yaitu agen atau perwakilan yang bertanggung jawab atas penyaluran atau distribusi awal suatu barang. Slide selanjutnya. Adapun penyelesaian kasus. Pada bab 2, persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Pasal 2 ayat 1 dan 2 huruf C. Ayat yang pertama, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Ayat yang kedua, persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagai dimaksud dalam ayat 1 untuk sediaan farmasi yang berubah kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Bab 4, bagian kedua, izin edar. Pasal 9 ayat 1 di mana sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri. Bab 4, bagian kedua, izin edar. Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3. Ayat yang pertama, izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri. Ayat yang kedua, permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai dengan keterangan dan atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar, serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan. Ayat yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh Menteri. Pada rekan selanjutnya saya persilahkan. Baik, saya Fiatun Nurul Habibah dari Prodi Farmasi, D3 Farmasi dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Selanjutnya adalah yang C, penyelesaian kasus. Bab
4. Penyaluran pasal 15 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1. Penyaluran sedia informasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh A. Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sedia informasi yang berupa bahan obat dan alat kesehatan. Dan yang B, badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan obat kosmetika. Ayat 2 ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dikecualikan bagi perorangan yang untuk menyalurkan sediaan farmasi berupa obat tradisional dan kosmetika dengan jumlah komoditi yang terbatas atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh Menteri. Lalu bab 11, peran serta masyarakat. Pasal 51 peran serta masyarakat, yaitu ada di ayat 1. Ayat 1 penyelenggaraan produksi dan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Bab 14, ketentuan pidana. Pada pasal 75 ayat 2 mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 140 juta. Sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan. Lalu bab 14 ketentuan pidana, pasal 76 ayat 2. Ayat 2 memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 huruf C. Selanjutnya adalah peta konsep pada pemasaran produk kosmetika tanpa izin melanggar Undang-Undang Kesehatan. Yaitu akan menjadi kasus. Lalu bab 2 persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan pasal 2 ayat 1 dan 2 huruf C. Lalu bab 4 bagian kedua izin edar pasal 9 ayat 1. Lalu bab 4 bagian kedua izin edar pasal 10 ayat 1, 2, dan 3. Lalu bab 4 bagian keempat penyaluran pasal 15 ayat 1, 2, dan 3. Lalu ke-11 peran serta masyarakat pasal 51 peran serta masyarakat ayat 1. Lalu nantinya akan diarahkan ke bab 14 ketentuan pidana pasal 75 ayat 2, lalu bab 14 ketentuan pidana pasal 76 ayat 2. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, dari kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah sangat jelas cara yang digunakan distributor tidaklah benar. Karena dalam mendistributorkan suatu sediaan farmasi, dalam hal ini kosmetik juga ada aturan dan izin edarnya. Sehingga kita harus lebih menegaskan lagi peraturan sesuai dengan Perundang-Undangan Nomor 72 Tahun 1998. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.